Manado menjadi tuan rumah bagi gelaran program sosialisasi rapor pendidikan dan perencanaan berbasis data. Merupakan program dari Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen, Kemendikbudristek, yang bertujuan untuk menyukseskan upaya pemerintah untuk mendorong perubahan pendidikan Indonesia ke arah yang lebih baik. Dihelat pada tanggal 9 Juni tahun 2022 di Hotel Four Points Manado. Dihadiri oleh sejumlah pemangku kepentingan dari 3 provinsi yaitu Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah. Dan program ini sendiri merupakan rangkaian dari program Merdeka Belajar. Hari ini dapat dilihat bagaimana keikutsertaan peserta yang cukup tinggi, rata-rata di atas 95%, dan ini menunjukkan betapa kegiatan ini sangat dibutuhkan oleh counterpart kita dari Kemendikbudristek, yaitu dari Bapeda, dari DPRD, maupun dari Dinas Pendidikan. Keikutsertaan ini menjadi bukti nyata bahwa hal-hal yang menyangkut evaluasi pendidikan menjadi hal yang sangat penting bagi daerah. Dan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Mas Menteri, termasuk di dalamnya dari diluncurkannya Merdeka Belajar seri ke-19. Dalam kegiatan ini tentunya akan ada komitmen dari masing-masing stakeholder, dari masing-masing pemangku kebijakan, untuk bagaimana kita melakukan perencanaan berbasis data di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten kota. Ini merupakan nilai yang harus kita jaga sehingga keberhasilan kegiatan ini dapat berkesinambungan dan perencanaan pendidikan dapat sama-sama kita lakukan dari tingkat daerah sampai tingkat pusat. Jadi memang kendala yang dihadapi dalam upaya mengimplementasikan rapor pendidikan dan perencanaan berbasis data, menurut hemat kami, memang kendala yang kita hadapi adalah luasnya Indonesia. Kondisi geografis Indonesia sangat luas, mengakibatkan tentunya pemenuhan kebutuhan data rapor pendidikan ini belum bisa mencakup Indonesia. Yang kedua, hambatan yang kita alami tentunya kembali kepada sumber daya manusia. Harapannya semua kita yang ada di lingkungan kementerian ini harus bahu-membahu berkolaborasi untuk bisa bersama-sama, termasuk para guru-guru kita, berkolaborasi untuk bisa memajukan pendidikan. Yang ketiga, memang yang paling selalu kita alami adalah terbatasnya anggaran, termasuk anggaran di pemerintah daerah. Pemerintah daerah bukan tidak berkenan mengalokasikan dananya di atas 20%, tapi memang kadang-kala ada pemerintah daerah yang pendapatan daerahnya sangat terbatas sehingga mungkin agak sulit untuk bisa menuju. Namun tentunya, seluruh kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi dengan kesulitan serta komitmen yang tinggi dari seluruh elemen yang terlibat dalam program ini. Sehingga kesuksesan program rapor pendidikan dan perencanaan berbasis data dapat dicapai. Yang menjadi kunci pembelajaran sederhana sekali. Jadi di kepala sekolah dan guru-guru di satuan pendidikan dan juga dinas pendidikan beserta perangkat Pemda itu melakukan perencanaan menggunakan rapor pendidikan, dan kegiatan dan program yang dianggarkan itu memang yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan di daerah masing-masing. Ayo seluruh Pemda, seluruh sekolah mulai membuka platform lapor pendidikan, memanfaatkannya, mengunduh datanya, melakukan identifikasi, mencari tahu masalah di setiap sekolahnya apa, kemudian setelah itu mencari akar masalahnya dengan cara refleksi diri, setelah itu melakukan pembenahan dengan menganggarkan program kegiatan yang sesuai dengan akar masalah tadi. Adapun data yang dimaksud, yaitu data konkret yang bersumber dari setiap satuan pendidikan mulai dari tingkat bawah sampai tingkat atas dengan berdasarkan data faktual. Profil pendidikan atau platform rapor pendidikan ini mengambil data atau sumber datanya itu berasal dari hasil asesmen tahun 2021, kemudian dari Dapodik, kemudian dari untuk Kemenak, data Kemenak itu ada EMIS dan Simpatika, kemudian data-data lain dari BPS maupun dari GTK. Lalu, berikut adalah tanggapan dari beberapa narasumber dan peserta mengenai program sosialisasi rapor pendidikan dan perencanaan berbasis data kali ini. Kegiatan ini terfokus pada
pemerintah daerah, bagaimana pemerintah daerah dapat memahami terkait dengan perencanaan berbasis data untuk menemukan akar masalah dari sebuah perubahan di dalam hal pendidikan. Dukungan dari instansi terkait, khususnya Dinas Pendidikan itu sangat mendukung terkait dengan kegiatan ini, karena melalui kegiatan ini maka pembenahan dalam sektor pendidikan itu akan sangat terlihat. Kegiatan sosialisasi hari ini sangat sukses menurut saya, karena terlihat dari animo peserta yang luar biasa. Ini momen yang sangat penting untuk kita semua, karena kita bisa mendudukan 3 komponen, Dinas Pendidikan, Bappedas, kemudian ada DPRD dari Komisi Pendidikan. Sehingga apa yang kita sosialisasikan bisa dipahami bersama oleh ketiga stakeholder ini, sehingga nanti diharapkan tentu hasilnya nanti mereka bisa duduk bersama di daerah dalam rangka membicarakan perencanaan-perencanaan terkait dengan pendidikan di daerah masing-masing. Jadi intinya kegiatan yang dilaksanakan hari ini, yaitu sosialisasi rapor pendidikan dan perencanaan berbasis data, adalah bagaimana stakeholder maupun instansi terkait dan para pihak yang berkepentingan itu kolaborasi bersama dalam mencapai apa yang telah diprogramkan oleh Kementerian, dalam hal ini Kementerian Pendidikan. Kami atas nama pemerintah Provinsi Gorontalo, khususnya dari jajaran kependidikan, kami ucapkan terima kasih banyak atas respon cepat dari pemerintah pusat dalam hal ini dari Kementerian Pendidikan, karena sesungguhnya raport mutu pendidikan ini belum begitu terinformasi secara menyeluruh kepada kami di jajaran pendidikan. Jangankan kepada sekolah-sekolah, beberapa saja dari jajaran kependidikan belum paham betul apa sih sebenarnya tujuan manfaat dari raport pendidikan ini. Alhamdulillah selama ini asesmen nasional telah berhasil kita laksanakan dengan baik. Nah, ini menjadi pintu bagi kita untuk bisa merasakan manfaat dan dampak dari asesmen nasional. Tanggapan kami adalah sangat baik, ya, sangat luar biasa, dan ini adalah merupakan satu program yang sangat penting, terutama juga kami Kota Bitung, apalagi berkaitan dengan tugas kami sebagai anggota DPRD, sebagai fungsi pengawasan, juga harus mengetahui secara detail program-program yang harus dijalankan oleh para stakeholder yang pemangku kebijakan pendidikan itu semua harus serentak kompak untuk mendukung dan mempunyai satu cara berpikir yang sama, kebijakan yang sama. Kegiatan sosialisasi ini sangat baik dan ini sesuatu yang kita tunggu dalam waktu yang cukup lama. Karena kita mau atau tidak mau, ke depan ini pola pembangunan kita sudah harus menanjak lebih bagus dan berbasis fakta. Nah, perencanaan berbasis data ini saya kira memiliki latar belakang yang cukup terukur dengan penyelenggaraan ANBK lebih awal. Sehingga atas dasar itu keluarlah rapor pendidikan dan sekarang kita sosialisasi. Nah, nanti goalnya adalah perencanaan berbasis data. Bagi kami ini sesuatu hal yang baru karena rapor pendidikan dan perencanaan berbasis data ini kalau berbicara tentang perencanaan itu sangat penting. Nantinya perencanaan pendidikan untuk urusan pendidikan haruskan berbasis data. Mana-mana permasalahan yang terjadi di suatu daerah akan menjadi sebuah tolak ukur untuk perencanaan berikutnya.